Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan membuat kue barongko khas Makassar. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Pertama-tama, saya akan membuat pola untuk pembungkusnya. Nah, di sini saya membuatnya pakai kardus. Nah, ada ukurannya, bagian bawahnya sekitar 2 jari, sedangkan bagian pinggirnya sekitar 4 jari. Jadi polanya berbentuk segitiga sama kaki seperti ini. Nah, ada ukurannya, bisa disesuaikan dengan selera, tidak mesti harus besarnya seperti ini ya. Jika mau hasilnya besar, berarti polanya akan dibuat besar. Tapi jika mau hasilnya kecil, maka polanya dibuat lebih kecil dari ini. Bagian ujung atasnya kita rapatkan dengan isolasi. Nah, pola pembungkusnya sudah jadi, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya, saya akan membuat pembungkusnya. Nah, di sini saya sudah siapkan daun. Daunnya usahakan teksturnya sudah tidak keras lagi ya, agar tidak cepat sobek. Ambil pola yang sudah kita buat tadi, kemudian kita letakkan di bagian tengah daun. Lalu, kita lipat bagian pinggir kiri kanannya dengan cara seperti ini. Lipatannya kita tekan-tekan agar terbentuk modelnya. Nah, seperti ini. Setelah sudah terbentuk, kemudian kita lepaskan polanya dan kita keluarkan dari daun. Ambil lidi atau tusukan sate, kemudian kita tusukkan di bagian atas seperti ini. Ini bertujuan agar pembungkus yang sudah kita buat tidak rusak lagi. Sekali lagi, saya kasih contoh cara membuat pembungkus barongkonya. Nah, hal ini kita lakukan hingga semua daun selesai kita bentuk seperti ini. Nah, ini sudah selesai semua saya bentuk, pembungkus barongkonya udah siap. Selanjutnya kita akan buat barongkonya. Siapkan 13 buah pisang kepok yang sudah matang banget. Atau jika ditimbang setara dengan 1 kg. Nah, pisang yang saya pakai ukurannya lumayan besar seperti ini. Agar tekstur barongkonya lembut, bagian tengah pisangnya kita tidak usah ambil. Jadi kita ambil bagian pinggir-pinggirannya seperti ini aja. Nah, bagian tengah yang ada biji-bijinya kita tidak usah pakai. Dan ini sudah selesai semua, saya lepas bijinya atau bagian tengahnya. Selanjutnya, siapkan 350 gram gula pasir, 6 butir telur, dan 800 ml santan. Nah, bahan ini kita akan blender bersama dengan pisangnya. Siapkan blender, kemudian masukkan sebagian gulanya terlebih dahulu. Telurnya saya masukkan 2 butir dulu, kemudian saya masukkan juga sebagian pisangnya. Karena blendernya tidak muat sekaligus, jadi pisangnya kita blender secara bertahap. Nah, ini saya masukkan dulu sebagian santannya. Ini santannya saya belum masukin semua, nanti sisa santannya kita akan pakai di blender berikutnya. Setelah di blender hasilnya seperti ini ya, pisangnya sudah halus. Siapkan wadah, kemudian kita tuang pisang yang sudah kita blender. Kemudian kita lakukan hal yang sama hingga semua pisang selesai kita blender. Jadi pada saat proses memblender, pisang, telur, dan gula beserta santan kita campur jadi satu ya. Nah, ini sudah selesai semua saya blender. Selanjutnya saya tambahkan 1/2 sendok teh vanili bubuk. Dan saya tambahkan juga sedikit pewarna kuning agar warnanya tidak terlalu pucat. Aduk hingga tercampur rata. Setelah sudah tercampur rata, adonan barongkonya sudah siap. Selanjutnya kita akan bungkus. Nah, ini pembungkus yang sudah kita siapkan, dan siapkan juga tali rapia untuk mengikat, atau boleh pakai daun seperti ini, atau boleh pakai staples. Ambil pembungkus barongko yang sudah kita siapkan sebelumnya,
Kita buka sebelah bagian ujungnya, kemudian kita isi dengan adonan barongko. Adapun banyaknya isiannya disesuaikan dengan selera. Jika mau hasilnya banyak, maka cukup 1 sendok sayur saja. Tapi berhubung daun pembungkus barongkonya terbatas, jadi saya isinya agak banyak agar pembungkusnya bisa cukup. Setelah kita isi dengan adonan barongko, maka kita ikat seperti ini. Jika tidak mau diikat, boleh langsung di staples saja. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai kita bungkus. Setelah barongkonya sudah dibungkus, kita akan kukus. Sebelumnya saya sudah siapkan panci kukusan dan ini sudah panas. Tata barongkonya ke dalam panci kukusan. Tutup pancinya, kemudian kita kukus sekitar 30 menit dengan api sedang atau hingga matang. Keluarkan barongko dari panci kukusan, kemudian biarkan hingga dingin. Kue barongko pisang ini sangat enak banget jika disajikan dingin-dingin dari kulkas. Jika mau tekstur barongkonya lebih berair, santannya boleh ditambah jadi 900 ml. Tapi jika tidak suka tekstur barongkonya terlalu berair, maka santannya cukup pakai 800 ml aja, maka tekstur barongkonya akan seperti ini. Begitu pula dengan tingkat kemanisannya, karena selera manis orang berbeda-beda, jadi gulanya bisa disesuaikan dengan selera. Jika suka agak manis, gulanya boleh ditambah. Kue barongko pisang ini cocok banget dijadikan sebagai menu tajil buka puasa, ide jualan, atau untuk sajian acara keluarga. Nah, itu tadi cara membuat kue barongko pisang. Jika suka resepnya, silakan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya. Di video saya kali ini, saya akan membuat salah satu kue khas Makassar, yaitu kue bolu peca. Bolu peca ini beda dari video yang pernah saya upload karena di sini tepungnya kita tidak perlu sangrai dan saya hanya menggunakan SP sebagai pengembang. Dan menurut saya resep ini sangat cocok untuk pemula dan insya Allah anti gagal. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Sebelum saya lanjut ke cara pembuatannya, di sini saya tuliskan resepnya, bisa dicatat atau di screenshot. Pertama-tama, siapkan 5 butir telur ukuran sedang. Pecahkan telurnya, kemudian masukkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 1/2 sendok teh SP atau emulsifier lainnya. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Mixer adonannya hingga warnanya berubah jadi putih pucat seperti ini. Nah, campuran telurnya kita mixer cukup hingga mengembang seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan 8 sendok makan tepung beras atau setara dengan 80 gram. Nah, tepungnya tidak terlalu munjung tapi tidak terlalu datar juga. Jadi isi sendoknya agak cembung sedikit aja. Nah, adapun tepungnya saya tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu. Tapi jika tidak mau pakai tepung terigu, boleh pakai full 10 gram atau 10 sendok makan tepung beras. Nah, ini tepung terigunya saya pakai 2 sendok makan. Jadi, jika teman-teman tidak mau pakai tepung terigu, boleh pakai full tepung beras setara dengan 10 sendok makan tepung beras atau 10 gram tepung beras. Saya mixer adonannya menggunakan kecepatan paling rendah saja, cukup hanya untuk mencampur tepungnya. Untuk lebih memastikan tepungnya tercampur rata, maka saya aduk lagi menggunakan spatula. Aduk menggunakan sistem balik, yaitu dari bawah ke atas. Nah, adapun kekentalan adonannya seperti ini.
Selanjutnya di sini saya sudah siapkan cetakan. Adapun cetakannya saya pakai cetakan plastik seperti ini, kecil-kecil. Saya sudah olesin dengan sedikit minyak. Jika cetakannya tidak mau pakai seperti ini, boleh pakai loyang yang ukuran besar, jadi sekali kukus. Nah, cetakannya saya isi setengah saja. Adapun isiannya sesuaikan dengan selera, cetakannya boleh diisi penuh. Selanjutnya bolunya saya akan kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan. Bolunya langsung saya tata ke dalam kukusan. Adapun keunggulan atau kelebihan dari resep ini karena adonannya bisa menunggu. Jadi jika teman-teman pakai cetakan kecil seperti ini, sisa adonannya masih boleh kita kukus setelah bolu yang pertama ini selesai kita kukus. Nah, ini bolunya sudah matang. Selanjutnya bolunya kita angkat dari kukusan dan saya akan lanjut kukus lagi sisa adonannya tadi. Kukus bolunya menggunakan api sedang selama 25 menit. Nah, ini sudah matang juga. Selanjutnya saya akan angkat dari kukusan, kemudian saya akan biarkan hingga dingin, baru saya akan keluarkan dari cetakan. Selanjutnya saya akan siapkan kuah gula merahnya. Di sini saya pakai 500 gram gula merah. Kemudian saya tambahkan 700 ml air bersih. Jika suka bolu pecaknya lebih manis, gula merahnya bisa ditambahkan lagi jadi 700 gram. Kemudian masak gula merahnya hingga semuanya jadi larut dan hingga mendidih. Setelah gula merah sudah larut seperti ini, kemudian matikan apinya. Selanjutnya, jika bolunya sudah dingin, bolunya saya keluarkan dari cetakan dengan bantuan sendok. Jadi tekstur bolunya seperti ini ya, tidak terlalu padat tapi tidak terlalu lembek juga. Setelah bolunya sudah selesai semua kita keluarkan, kemudian bolunya kita akan siram dengan kuah gula merah. Kuah gula merahnya masih dalam keadaan panas, kita langsung siram ke bolunya. Saya sarankan pakai wadah datar seperti di video agar kuah gula merahnya bisa meresap dengan baik ke dalam bolunya. Jika masih ada bolu yang belum terkena dengan siraman gula merah, boleh kita tekan-tekan agar gula merahnya lebih mudah meresap ke dalam bolu. Diamkan selama 2 hingga 3 jam atau hingga kuah gula merahnya meresap semua ke bolu. Nah, seperti ini, kuah gula merahnya sudah meresap semua ke dalam bolu. Bolu pecaknya sudah bisa kita hidangkan. Bolu pecak ini sangat enak banget jika disajikan dingin-dingin dari kulkas. Apalagi jika cuaca sedang lagi panas-panasnya, sangat mantap banget. Jika teman-teman mau jual, boleh dikemas dengan cara seperti ini. Ini saya pakai mika ukuran 750 ml. Kelebihan atau keunggulan resep ini yaitu kita tidak perlu repot-repot untuk menyandret tepungnya. Adonannya bisa nunggu untuk diantri kukus, jadi adonan yang kedua atau adonan yang sisa itu tidak mudah untuk bantat. Dan resep ini cocok banget buat pemula karena resep ini tidak mudah gagal. Nah, itu tadi cara membuat bolu pecak. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan? Jadi kalian harus mencobanya juga di rumah. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan terima kasih juga atas subscribe-nya. Jika suka resepnya, silahkan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.